Perkenalkan, nama saya Jihan Anggraini dari kelas IF25A dengan NPM 2531201. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi Islam. Di sini ada pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam Manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atau berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini berdasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dengan pengalaman. Ekonomi Islam adalah satu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dan berkaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Di sini ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, syidik, jujur, amanah atau dipercaya, fatonah cerdas, tabligh menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu di sini ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT Baitul Mal Tamil, dan Pasar Modal Syariah. Nah, di sini ada perbankan syariah, lalu ada bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum konvensional, unit usaha sistem konvensional. Lalu di sini ada pengertian bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah. Ini dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu prinsip syariah, pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah. Nah, di sini ada 5 prinsipnya, yaitu prinsip bagi hasil, mudharabah, prinsip penyertaan modal, musyarakah, prinsip jual barang dengan memperoleh keuntungan, yaitu murabahah. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wal itikna. Lalu di sini ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pengembangan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi banknya itu, di sini ada fungsi banknya nih, yaitu manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dananya. Lalu ada jasa keuangan. Nah, jasa keuangan Islam menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas agensi kontak atau sewa. Nah, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabah, sewa menyewa yaitu leasing, musyawarah akad mudharabah, akad salam atau istina, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lainnya. Nah, lalu ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah bank melalui dana qarat, pinjaman kebijakan atau zakat dan dana sumbang sesuai prinsip-prinsip Islam. Nah, di sini ada kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Lalu ada unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontrak pada masa revising period. Untuk riba terkandung dalam perusahaan usaha dan investasi menggunakan sistem bunga, terutama bank-bank konvensional dan funds manager companies. Nah, selanjutnya di sini ada pegadaian, menjadikan suatu benda berharga dalam penilaian syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya.
Syarat pegadaian syariah yaitu rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan ketika kepada murtahin atau wakilnya. Nah, lanjutannya ada mahrun bin dain yaitu hutang, harus jelas rain dan murtain, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan kabul, pernyataan gadai dari pihak yaitu keduanya mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Kesesuaian kabul dan ijab, masing-masing orang yang berakad bermaksud lainnya. Persambungan kabul dengan ijab dalam majlis akad. Yaitu selanjutnya ada pengertian Baitul Mal wa Tamil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuhkan kembang bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintian keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana dan profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Selanjutnya ada fungsi BMT. Baitul Ma'al Bait, rumah ma'al harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, Bait rumah at-tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selanjutnya dasar hukum BMT, yaitu dalil Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 menjelaskan tentang perintah berzakat di mana pada zaman Rasulullah Baitullah mendirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Selanjutnya ada konsep dasar pasar modal syariah, yaitu syariah hukum dan aturannya berisi perintah larangan dan ditetapkan oleh Subhanahu wa taala kepada hambanya, fikih penafsir ulama terhadap syariah, ibadah manusia. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah semua boleh kecuali jelas larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. Pembiayaan investasi pada set kegiatan usaha halal spesifik bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil manfaat yang timbul kegiatan usaha. Pembiayaan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emiten maupun bursa and self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply maupun segi permintaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.